Halo Sobat Traveling Kuy, episode terakhir kali ini gue akan mengajak lo menelusuri keindahan Danau Garam, mata air Cleopatra dan Pulau Fatnas. Nah, bagaimanakah keseruannya? Inilah Traveling Kuy edisi Matrosiwa episode ke-7. Perjalanan ke Danau Garam membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Siwa. Halo guys, sekarang gue sudah ada di Danau Garam atau Salt Lake. Danau seluas kurang lebih 8 kali 40 km ini sudah ditemukan sejak masa Raja Amon atau 7 abad sebelum Masehi. Saat dikunjungi, terdapat banyak garam yang membeku di tepian danaunya hingga tampak memutih. Sayangnya garam ini belum beriodium. Di musim panas, danau akan mengeras dan berubah menjadi putih, sedangkan di musim dingin, danau garam akan mencair dan membiru. Bagi warga Siwa, kandungan garam atau salinitas di daerah ini dianggap sebagai berkah sekaligus kutukan. Bertahun-tahun lalu, penduduk setempat memanfaatkan kandungan garam yang ada untuk diperdagangkan hingga menjadi salah satu pemasok garam di Mesir. Bekas penambangan garam ini kemudian membentuk cekungan yang kini menjadi danau dengan kadar garam yang tinggi. Bahkan salinitasnya lebih tinggi dari air laut. Ini membuatnya tidak ada satupun kehidupan laut yang bisa bertahan di dalamnya. Yang gak boleh lo lewatkan saat mengunjungi Danau Garam ini adalah berenang. Salinitasnya yang tinggi membuat tubuh lo mengapung dan gak akan tenggelam seperti berenang di laut mati. Anyway, jangan sampai percikan air garam ini mengenai mata atau menyelam sambil membuka mata. Jika tidak, maka bersiaplah matamu akan terasa perih melebihi perihnya air laut. Saat hendak berenang, disarankan juga untuk melepas segala gadget sebab tingginya kadar garam bisa merusaknya. Ketika berenang, lo harus berhati-hati karena terdapat kristal garam di dasar dan tepinya yang tajam dan dapat melukai diri. Setelah mengunjungi Danau Garam, gue akan menuju ke mata air Cleopatra. Halo guys, ini sekarang udah di depan dari air Cleopatra atau mata airnya Cleopatra. Ain Cleopatra atau mata air Cleopatra adalah sumber mata air yang sejuk berbentuk kolam di tengah perkebunan kurma. Kolam mata air ini merupakan salah satu sumber kehidupan dan pengairan bagi masyarakat Siwa yang sudah sangat tua. Mata air ini dinamakan dengan Ain Cleopatra karena dulu pernah dikunjungi oleh Ratu Cleopatra. Konon, salah satu rahasia kecantikannya adalah tempat pemandiannya waktu itu, yaitu mata air Cleopatra. Namun hal ini belum bisa dibuktikan oleh sejarawan. Kolam ini memiliki kedalaman hingga 30 meter dan berbentuk lingkaran seperti sumur raksasa dengan diameter sekitar 15 meter. Awalnya bentuk kolam ini bukan lingkaran, namun seiring makin banyaknya wisatawan yang berkunjung, pengelola melakukan beberapa renovasi di area kolam dan sekitarnya. Kolam ini pinggirnya dilapisi dinding batu yang dialiri air jernih dari sumbernya. Dari sinilah mata air tawar mengalir bebas, dikelilingi ratusan ribu pohon kurma dan zaitun, menjadikan tempat ini teduh dan sejuk. Wah, kalau ke kolam kayak gini rasanya nggak afdol kalau nggak nyemplung nih, apalagi jika tubuh penuh garam setelah dari Danau Garam. Ada yang menarik nih, menurut penduduk lokal, saat cuaca dingin, air di kolam ini terasa hangat, dan apabila cuaca panas, air kolamnya terasa dingin. Selain itu, terdapat juga beragam kafe dan toko souvenir di sekelilingnya. Nah, kalau lo nggak berniat mandi, bisa mengunjungi beberapa toko tadi. Ada pula yang mengatakan bahwa Alexander the Great juga pernah mengunjungi kolam ini saat hendak ke kuil Oracle.
Setelah dari mata air Cleopatra, gue akan menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Fatness Island. Pulau Fatness atau Fatness Island adalah sebuah daratan atau pulau kecil di tengah danau garam dan oasis Siwa. Di pulau ini juga terdapat perkebunan kurma dan sebuah mata air yang dikenal dengan Ain Shoroff. Sekarang gue sedang berada di Fatness Island. Banyak pohon kurma guys. Oh, saya lihat sendiri tuh. Dan kebetulan kurmanya sedang musim berbuah. Kebetulan ketika gue sampai pulau ini pas banget lagi sunset nih. Wah, nggak sabar pengen lihat sunsetnya. Di pulau ini juga terdapat beberapa kafe dan dapat menemani lo menikmati indahnya sunset di Pulau Fatness sembari bernyanyi bersama. Sebenarnya ada beberapa destinasi wisata lain di Siwa yang belum sempat kami kunjungi karena keterbatasan waktu. Di antaranya ada Kuil Amun, Kuil Oracle, dan Shale. Adventure di Maturu Siwa berakhir sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari episode pertama sampai ke-7 ini. Dukung terus adventure gue dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman lo. Sampai jumpa di adventure berikutnya. Every time she closed her eyes,